owner, Pak Gunawan, Bu Li dan keluarga besar itu adalah orang-orang yang cukup profesional melihat semua realitas yang ada. Jadi dalam komunikasi terakhir dengan keluarga ini saya lihat ya mereka biasa-biasa aja terus menjalankan apa yang dimandatkan oleh pemerintah, dan mereka sangat yakin bahwa kenapa dengan isu-isu ukur ulang ini mereka juga tidak terganggu, tidak cuma karena mereka sangat meyakini bahwa SHGU, sertifikat hak guna usaha itu adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, institusi negara yang dimandatkan oleh negara untuk mengeluarkan itu, yakni BPN. Dan mereka yakin juga bahwa BPN tidak sedang jajak pendapat atau referendum apakah rakyat Lampung pro ukur ulang atau tidak setuju ukur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya bertemu dengan adinda saya, Umar Ahmad, Bupati Tulang Bawang Barat pada saat itu. Lupa saya tahunnya. 2014-2022. 2014-2022 ya. Kalau saya ngomong mantan agak nggak enak masalahnya. Oke, kita beliau banyak dibantu oleh Sugar soal sekolah ya. Jadi bukan soal yang lain, ini soal sekolah. Jadi banyak masyarakat, banyak rakyat yang bisa bersekolah dan langsung bekerja di Sugar Group. Tapi kita ingin tanya-tanya dulu soal apa saja yang sudah dilakukan Sugar. Ini bukan soal untuk menutupi yang lagi diributkan orang ya, diributkan orang soal ukur ulang, bukan ini. Tapi memang belum pernah terpublish soal-soal ini. Ya Pak Umar, Bang Umar, coba dijelaskan ya. Kita kan banyak yang belum tahu nih soal kebaikan Sugar selama dia di sini. Kita taunya Sugar itu mengambil pabrik gula itu kan bukan dari awal ya, dia dari LIM ya, dari LIM belinya di BPPC ya kalau nggak salah dulu ya. BPPN ya yang melelang aset-aset yang ditarik negara ya kan. Mulainya dari situ, dia tidak membebaskan tanah dari awal ya, betul begitu? Betul. Jadi saya mengenal sosok ini, terutama Pak Gunawan dan Bu Li sebagai owner Sugar Group itu lebih kurang hampir 24 tahun. Sejak hari ini. Dari mahasiswa ya dulu kalau nggak salah ya, masih sama abang dulu ya? Iya, sejak mahasiswa. Ya, sejak mahasiswa sudah mengenal sosok ini. Jadi perusahaan ini mendapatkan mandat dari negara untuk mengelola sebuah kawasan yang mandat itu juga ada amanah untuk menjaga apa namanya stok gula nasional. Stok gula nasional. Jadi selain sertifikat yang diberikan, ada mandat untuk menjaga stok gula nasional. Nah, sejak kenal itu sebenarnya banyak kebaikan yang sebenarnya pengen kita ungkapkan kepada publik, khususnya publik Lampung, tentang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi selalu ditahan ya, selalu ditahan oleh Ibu Li ya, nggak boleh diceritakan gitu ya? Nggak boleh, karena apapun yang kita mau video, kita mau ini, semua hal yang mereka lakukan itu selalu nggak pernah boleh dipublish, diekspos, karena biarlah kebaikan itu tumbuh dengan sendirinya. Tapi melihat situasi sekarang, sebagai orang yang merasakan kemudian menyaksikan kebaikan-kebaikan itu, rasanya perlu juga kita ngomong ke publik bahwa ini loh, ada yang pernah dikerjakan, ada kebaikan yang terus-menerus dilakukan untuk Lampung. Nah, khususnya di pendidikan. Jadi sejak saya menjabat sebagai Bupati Tulang Bawang Barat di periode kedua khususnya, saya itu sudah berpikir bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Sugar Group Company ini tidak hanya dilakukan di dalam ruang lingkup perusahaan, karena tadinya di internal ya, yayasan-yayasan pendidikan yang mereka punya ini bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, macam-macam itu hanya dilakukan di dalam lingkungan. Nah, akhirnya setelah melakukan perjalanan dan proses yang panjang, akhirnya beliau memutuskan untuk menaruh itu di Tubaba. Nah, yang menariknya pada saat mereka mengambil keputusan itu, tanah tempat untuk naruh tempat itu sebenarnya
dia masih kebun karet waktu itu. Nah, itu mereka memang berinisiatif apa Umar yang berinisiatif untuk mengajak? Mengeluarkannya itu inisiatif bersama untuk dari tempat itu. Nah, tapi Apa alasannya? Bawa ke sana nggak ditulang bawang aja? nah ini yang lagi mau saya ceritakan. Oh, oke, silakan. Jadi begitu dia ngelihat di tempat itu, terus mereka memutuskan untuk naruh di tempat itu. Nah, kebun karet tadi awalnya kebun karet Dan itu. kita bicara tentang bagaimana visi kota Uluwatu juga pada waktu itu, Oh, yang sejalan iya, dengan visi yang kita. dibangun Umar ya? Iya, yang kita bangun oleh pemerintah. Nah, mereka memutuskan untuk mendirikan di tempat itu. Lalu saya tanya, apa yang menyebabkan ibu beserta keluarga besar Mau ini di situ? tertarik di Untuk tempat itu? oke. Yang menurut hitungan saya, kalau itu hanya untuk kepentingan ekonomi, tidak mungkin dilakukan di tempat itu. Iya. Jawabannya Bu Li itulah yang saya juga lebih tersentuhnya, karena gini, saya melihat ada kebaikan yang akan tumbuh di tempat itu. Dan saya ingin menjadi saksi sekaligus pelaku terhadap tumbuhnya kebaikan di tempat itu. Itu nggak ada studi ya? Naluri aja ya? Naluri. Dan nah, disitulah saya ngelihat ini kan bukan jawaban seorang bisnismen. Iya, ini jawaban potensi ekonomi yang dia iya, cari. bukan potensi ekonomi, tetapi melihat bagaimana tumbuhnya kebaikan. Dan yang kita lihat ya sudah puluhan ribu orang yang Sekolah di situ. dibiayai sekolahnya. Kalau di tempat kami belum nyampe segitu, tetapi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Di internal ya? SMK di internal, D1 sama D3, baik yang dikerjasamakan dengan UGM dan lain sebagainya, itu sudah puluhan ribu Itu orang. gratis? Itu gratis. Terus mereka langsung kerja di situ? Kalau yang politeknik langsung bekerja di situ. Pemirsa Gun Santok, tadi terputus karena azan maghrib, kemudian cuaca tidak menguntungkan, jadi habis sholat maghrib kita pindah ke meja ini, walaupun sedikit remang-remang tapi tidak menghilangkan substansi yang ingin kita bicarakan. Pak Umar, soal tadi kan soal sekolah sudah, nah soal bakti sosial ataupun ada hal lain yang dilakukan oleh Sugar tanpa harus keluar di luar gitu, tanpa harus dipublish, diberitakan gitu, apalagi? Silakan. Hampir setiap minggu owner ini kan pulang ke Lampung. 2-3 hari dia pasti ada di Lampung. Nah, dalam kesempatan beliau berada di Lampung itu, beliau pasti menyisihkan ketemu dengan warga masyarakat, dan disitulah dia punya interaksi sebagai pengusaha di Lampung, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dalam interaksi itu dia sering memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk misalnya sembako, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya untuk membantu kesehatan, karena mereka juga punya klinik di perusahaan yang juga bisa diakses oleh masyarakat ketika memang membutuhkan bantuan itu. Nah, apakah itu harus ada ownernya, ada Bu Linya atau Pak Gunawannya yang baksos itu? Kan kalau ada kan sesekali berarti nggak continue. Continue, karena dia setiap minggu itu pasti ada. Jadi dia pasti ada di situ, dan dia ingin hadir di tengah-tengah masyarakat itu ya. Kadang-kadang dia bercanda masa dengan anak-anak kecil dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi obat batin juga untuk dia juga berkomunikasi dengan warga masyarakat gitu. Nah, ini di luar apa namanya? Di luar dana CSR atau dana CSR ini? Saya ngelihat kalau perjalanan selama 24 tahun terakhir itu, apa yang dilakukan oleh Sugar Group Company ini kan CSR itu kan kewajiban. Iya. Yang diatur oleh undang-undang, wajib harus yang dikeluarkan dari sekian persen dari keuntungan harus warga masyarakat. Hitungan dongak tapi ini ya, karena nggak pernah kita ngitung langsung. Karena kita bukan auditor. Iya, bukan auditor. Berkemungkinan yang dilakukan ini sudah melampaui kewajiban. Jadi hal-hal yang sifatnya sunnah juga sudah dilakukan oleh beliau untuk membantu warga masyarakat. Gitu yang kita lihat. Jadi kalau CSR kan kewajiban. Kalau itu kan pasti ada hal-hal lain ya, karena dia ingin dekat ya. Karena tadi yang Bung Umar bilang bahwa dia
harus dia yang turun langsung kan Betul, begitu. betul, Dia turun betul. langsung, bukan manajer atau GM atau apa, enggak Dia ya, turun langsung, ya. langsung bertemu dengan ratusan orang. Tapi memang ini setiap nggak terpublish ya selama ini. tidak boleh dipublish. Tidak oleh boleh beliau. dipublish. Tidak boleh dipublish. Kadang-kadang kan kita senang ngelihat beliau bahagia di tengah-tengah warga itu, kita video, terus tiba-tiba ada senggolan. Jangan di video, tutup videonya, atau boleh kamu video jangan Jangan sebarluaskan. disebarkan. Nah itu. Kemudian yang berkaitan dengan kewajiban yang lain, ini plasma. Jadi Oke. di Lampung Tengah, di Tulang Bawang, mereka juga ada plasma inti yang dengan mekanismenya gitu loh. Oke, jadi gini, soal kan kalau Gunung Madu itu ada inti plasma yang kita dengar kan, Iya, betul. zaman dulu aja sebelum Bung Umar jadi bupati juga kan pernah kerjasama ya Betul, dengan betul. Dengan Gunung Gunung Madu ya. Nah, kalau Sugar Group Company ini kan nggak pernah saya dengar nih. Jadi yang sepengetahuan Bung Umar, apakah mereka juga melakukan seperti itu? Ada plasma yang memang dikelola langsung oleh perusahaan juga. Terus kemudian ada plasma yang memang dilepaskan ke warga masyarakat. Beberapa kali waktu saya menjabat Bupati Tulang Bawang Barat, saya juga diminta oleh pihak perusahaan untuk menghimbau, mengajak warga masyarakat yang memiliki lahan untuk dikerjasamakan dengan Sugar Group dengan sistem ya bagi hasil atau beli putus. Jadi mereka kasih bibit, terus kemudian petani mengelola sendiri dengan supervisi yang dilakukan oleh perusahaan, terus kemudian panennya dibeli oleh Oleh SGC. SGC dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu udah berjalan lama ya? Udah berjalan. Berjalan lama ya. Tapi luasan saya nggak tahu persis Ya, karena saya bukan yang Ya. mengurusi. Ya, tapi soal memang nggak dipublish ya sama Nggak mereka dipublish, ya? Nggak ya. dipublish. Nah, tahun kemarin kan saya dengar ada soal keputusan Arinal yang menyetujui soal pembakaran Ya, tebu itu sebelum panen ya. Nah, apakah hal ini masih berlanjut? Apakah sudah nuruti kemauannya masyarakat atau? Ya, saya juga mendengar dulu di zamannya gubernur yang lalu ada peraturan gubernur yang Iya, dikeluarkan untuk mekanisme tebang tebu. Tebang tebu yang boleh membakar. masih dibolehkan untuk membakar dengan hitungan-hitungan tertentu dalam waktu tertentu dengan luasan tertentu yang boleh. Oh, yang Pada boleh, waktu nggak semua ya, nggak seluruh. Tapi terakhir saya lihat pemerintah sudah menetapkan bahwa ini tidak boleh lagi. Oke. Nah, sehingga 100% hari ini ada 2 tahun terakhir yang saya tahu itu 100% Sugar Group sudah melakukan tebang tebu hijau. Jadi sudah mengikuti, perintah pemerintah lah ya. Pemerintah Aturan pemerintah untuk menjaga lingkungan lah. Untuk menjaga lingkungan. Polusi Jadi udara dan lain sebagainya. tebu tebang hijau namanya. Tebu tebang hijau. Tebu- Tebang tebu hijau. Oh, tebang tebu hijau. Jadi udah dilaksanakan 100%. Sudah tuh. 100% dilaksanakan. 100% dilaksanakan. Oke. Dan untuk melaksanakan itu hampir berdasarkan peraturan juga setiap luasan berapa harus ada gardu pantau yang memantau titik-titik api yang ini. Oh, gardunya juga udah ada. Udah ada semua. Oh, gardu-gardu sesuai pantau. aturan ya. Sesuai dengan aturan. Karena ini kan tanaman ini sangat sensitif dengan api juga. Oh begitu iya, yang pas kering itu ya, pelepahnya daunnya itu. kering kan. Diginiin aja rokok juga kebakar. Karena semua kebun ini kan jalur perlintasan juga. Malah bahaya ya. Ya, malah bahaya. Nah, soal CSR. CSR ini kan dilakukan untuk masyarakat, dan selain itu ini CSR ini termasuk pendidikan juga nggak? Pendidikan mulai dari SD, SMP yang saya sebutkan tadi itu, SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, D1 dan D3. Di dalam itu ya? Di dalam, dan ada yang juga di luar perusahaan. Nah, itu yang ditaruh di tempat kami di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka membebaskan lahan dari masyarakat Tulang Bawang Barat, terus kemudian di SHGB kan, kemudian dibangun fasilitas pendidikan perguruan tinggi. Bahkan ada rencana Poltek ini akan diteruskan menjadi universitas. Nah, kan tadi Bung Umar mengatakan bahwa Sugar Group itu sebagai penyeimbang stok gula nasional juga ya. Betul. Stok gula nasional, kemudian mereka juga memperhatikan masyarakat sekitar. Betul. Ya kan? Adakah langkah ke depan lagi yang bisa menguntungkan masyarakat ya? Ya, menguntungkan masyarakat kan berarti menguntungkan pemerintah juga. Betul. Jadi kita jangan balik menguntungkan pemerintah itu belum tentu menguntungkan masyarakat. Tapi Betul. kalau masyarakat itu langsung pemerintah. Ada nggak rencana-rencana ke depan yang
Bung Umar dengar nih? Karena kan Bung Umar bukan pegawai sana. Saya mendengar itu langsung dari owner dalam sambutannya bahwa Sugar Group ini punya visi menjadi perusahaan gula terbaik di dunia. Terbaik di dunia? Di dunia. Bukan Indonesia? Bukan Indonesia, ya. Karena memang ini kan peran mereka tentang gula di Indonesia ini cukup signifikan. Dengan hasilnya, kontribusinya terhadap stok gula nasional itu punya peran yang cukup signifikan. Kalau terbaik dunia artinya dia soal lingkungan juga harus dia lakukan. Iya, mengarah ke situ. Soal kemasyarakatan juga harus dilakukan. Pasti semua akan dilihat. Bukan, bahkan mereka, nah keseriusan ini bisa kita lihat dari bagaimana mereka membangun generasi. Jadi bukan lagi sekedar. Apa contohnya bangun generasi? Ya, pendidikan ini kan membangun generasi. Investasi di manusia ini kan bukan hanya sekedar membangun hari ini, tetapi membangun masa depan juga. Ya, jadi di pabrik itu struktural itu kan berjalan. Ada yang pensiun, ada yang masuk lagi, ada pensiun, begitu ya. Itu maksudnya ini ya. Kan kalau kita membaca HGU itu kan bukan hanya hak aja yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau perusahaan. Tetapi kita ngelihat HGU itu sebagai mandat juga bahwa ditugaskan kepada perusahaan ini untuk berkontribusi dalam stok gula ini. Stok gula dan masyarakat juga dong. Dan masyarakat. Ya pada akhirnya ke situ kan, karena pasti melibatkan seluruh kepentingan masyarakat. Oke, jadi ingin jadi nomor satu lah ya. Jadi apa namanya tadi? Nomor satu di dunia itu apa? Iya, dalam gula dan pergulaan. Jadi apa namanya, pengelola kebun tebu terbaik lah kira-kira gitu. Perusahaan ya, bukan perusahaan. Oke, perusahaan terbaik. Nah, sebelum kita akhiri ini di penghujung, adakah peran lain yang tadi belum saya tanyakan, Pak Umar? Peran lain sebelum akan saya tanyakan di penghujung ini soal isu yang lagi muncul banyak ini. Adakah yang lain yang hubungan dengan masyarakat? Ya, saya kira gini, karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak sekali persepsi negatif yang disematkan terhadap perusahaan ini. Sebagai orang yang menyaksikan, merasakan dari kebaikan yang tumbuh dilakukan oleh perusahaan ini, saya juga harus bersaksi terhadap kebaikan itu, dan melalui pendidikan, kesenian. Oh, ada kesenian juga? Ya, mereka juga berkontribusi. Ada sekolah seni Tubaba. Oh, itu kontribusi mereka juga? Kontribusi mereka juga. Jadi ada kontribusi juga. Ada sumbangsih pemikiran di dalam membangun peradaban dan kota, kalau kami itu kan di Tulang Bawang Barat. Nah, ini juga harus tersiarkan kepada warga masyarakat di seluruh Lampung, karena ya sebagaimana yang saya bilang tadi, jadi kadang-kadang hal-hal yang baik ini tertutupi. Dari hal-hal yang diekspos sekarang bukan bermaksud untuk itu, atau untuk nutup itu, bukan ya? Tetapi coba kita ngelihat ini dari sisi yang utuh gitu loh, dari sebuah perspektif yang utuh tentang keberadaan perusahaan itu. Dan kita ya ingin, ya sekali lagi dalam tanda kutip, tidak bermaksud melarang orang juga berpendapat lain. Betul. Ya kita ingin bagaimana membantu pemerintah, membantu semuanya untuk membangun sistem atau iklim investasi yang lebih baik di Lampung. Berpendapat lain mungkin mengkritisi itu untuk lebih baik mungkin, betul, kan gitu. Jadi Sugar juga harus nerimanya secara positif kan, gitu. Pasti dong. Ya, dan saya lihat juga terhadap semua kritikan, masukan orang selama ini, saya lihat ya bukan jadi cemoohan kan, gitu. Tetap didengar, tetap ini. Soal bagaimana tindak lanjutnya ya nggak perlu dipublish. Nggak perlu dipublish juga. Oke, yang terakhir nih, Bung Umar. Ini soal di luar ya nasional ini ya, dan termasuk juga komisi berapa DPR RI itu juga ikut menyarankan ukur ulang. Entah apa dasarnya, saya juga belum menemukan untuk mencari apa sih dasarnya ukur ulang. Tapi katanya ada tanah rakyat ya yang ini kan, atau apapun. Terus ada hubungannya, ini muncul karena ada hubungannya dengan kasusnya Jaro Fikar yang katanya melibatkan owner SGC, tapi sampai hari ini juga belum ada tersangkanya. Jadi menurut pendapat Bung Umar, adakah mengganggu manajemen, mengganggu owner Bu Li dan Pak Gunawan itu terganggu atas kasus ini? Saya kira gini,
owner, Pak Gunawan, Bu Li dan keluarga besar itu adalah orang-orang yang cukup profesional melihat semua realitas yang ada. Jadi dalam komunikasi terakhir dengan keluarga ini saya lihat ya mereka biasa-biasa aja terus menjalankan apa yang dimandatkan oleh pemerintah, dan mereka sangat yakin bahwa kenapa dengan isu-isu ukur ulang ini mereka juga tidak terganggu, tidak cepat, karena mereka sangat meyakini bahwa SHGU, sertifikat hak guna usaha itu adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, institusi negara yang dimandatkan oleh negara untuk mengeluarkan itu, yakni BPN. Dan mereka yakin juga bahwa BPN tidak sedang jajak pendapat atau referendum apakah rakyat Lampung pro ukur ulang atau tidak setuju ukur ulang. Ya mereka pasti menyerahkan itu pada ya keputusan yang sudah diambil oleh itu. Dan kalau Bung Umar tahu, apakah waktu lahan SGC ini kan bukan dari awal ya, dari apa sebelumnya Lim Soliong apa ya? Iya, dari punya Salim lah, Salim Group, dari Salim Group ini. Apakah selama mereka di Lampung ini terus ngambil alih dari Salim Group itu ada tambahan-tambahan tanah lagi? Saya lihat kayaknya nggak ada, jadi murni udah penuh di situ ya, nggak ada penyerobotan atau apa gitu? Nggak ada, apalagi penyerobotan kan. Semua yang mereka kuasai hari ini adalah hak-hak yang diberikan oleh negara ketika negara ngambil alih dari seseorang itu tadi yang diberikan kepada mereka. Nah, yang terakhir nih, kan mungkin kalau terakhir bisa pernah komunikasi dengan Bu Li ataupun Pak Gunawan, dengan kasus yang sudah mencuat terus, ada yang dari bawah, ada yang demo, ada yang dari DPR RI, macam-macam ini, ada nggak kegalauan dari mereka gitu, cemas harus ngelobi sana, ngelobi sini gitu, ada nggak? Saya kira gini, karena tadi mereka adalah orang yang taat hukum, jadi mereka percaya pada institusi negara ini bahwa mereka dilindungi oleh hukum, jadi nggak ada kegalauan terhadap itu. Jadi mereka tetap bekerja secara profesional, menjalankan mandat negara untuk menjaga stok gula melalui hak-hak yang diberikan kepada mereka untuk mengelola tanah yang diberikan oleh negara ini. Jadi semua persyaratan untuk perkebunan itu sudah dipenuhi semua? Saya kira iya, karena walaupun saya tidak dalam kapasitas ini ya, jadi saya kira ya mereka nggak pernah terdengar lah ada yang menjalani semua proses ini dengan ya kalau ada hal-hal tudingan taat hukum lah, taat hukum. Kalau soal tapi apa tudingan apa? Ya tudingan misalnya ini kan banyak yang ini nggak itu ya, kayaknya semua hal yang kata pemerintah belum baik disanggahkan kepada mereka ikuti. Artinya mereka mengikuti produk hukum apa yang dipersyaratkan oleh. Jadi nggak ada masalah. Jadi mereka sangat taat ya soal itu. Oke, pemirsa Gun Santok, tibalah kita di akhir acara. Saya bisa mengambil beberapa kesimpulan dari Bung Umar tadi bahwa Sugar Group ini juga punya pendidikan yang dibuka untuk umum, bukan hanya Lampung saja, Politeknik ada di Tubabar, ada di dalamnya juga internal. Ini siapapun yang lulus SMA, SMK bisa juga langsung datang ke sana dan gratis, dan akan dipekerjakan langsung di Sugar Group. Jadi tapi tentunya nggak ujuk-ujuk gitu. Misalnya saya titip ke sana nggak bisa juga. Jadi titip boleh, tapi tetap melalui proses tes ya, karena ya nggak mungkin juga kalau orang nggak punya pengetahuan apa-apa ya masa harus diterima bisa duduk di meja. Terus yang kedua soal CSR, soal bakti sosial itu dipenuhi semua gitu ya. Jadi ada yang CSR, ada yang bakti sosial, dan si owner Ibu Li itu turun langsung ya, betul. Turun langsung ke daerah-daerah sekitarnya. Kemudian yang ketiga soal inti plasma yang dulunya memang saya nggak tahu sama sekali. Saya tahunya Gunung Madu saja. Ternyata menurut Bung Umar tadi mereka ada inti plasma gitu, dengan tulang bawang, Lampung Tengah gitu ada inti plasma ya. Luasannya saya nggak tahu ya. Ya luasannya nggak tahu, dan itu memang terbuka, siapapun boleh saja kan mau gitu. Dan yang terakhir itu adalah soal hukum yang sedang sebenarnya ini soal hukumnya Jaro Pikar ya, tapi diduga terkena ownernya, tapi kan belum ada tersangka, belum ada juga pengadilan, dan ini proses hukum dan mereka sangat taat hukum. Jadi bukannya mau lari dari kenyataan, tidak ya, dari
poin-poin yang saya dengar tadi sebelum saya berwawancara dengan Pak Umar bahwa mereka akan taat hukum. Jadi demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Umar yang sudah 24 tahun mungkin ya, Iya, betul. bersama beliau gitu ya. Jadi itu yang kesan-kesan yang dia bisa ceritakan ke kita semua. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.